Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik terutama calon pejuang UTBK SNBT 2025. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu konsep dari 5 konsep grammar yang nanti bisa mendukung pengerjaan reading text UTBK pada tahun 2025. Nah, salah satu dari konsep yang akan kami jelaskan adalah terkait dengan yang namanya konsep grammar pertama, object of preposition. Nah, apa yang dimaksud dengan object of preposition ini? Object of preposition itu kawan-kawan adik-adik kelas 11 mempunyai sebuah pola. Pola object of preposition itu adalah adanya preposisi yang ditambah benda. Berarti ada satu ilmu yang harus dipanggil. Preposisi itu yang seperti apa? Preposisi itu adalah seperti in, on, of, from, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah itu diikuti kata benda. Semisal benda di sini saya pakai random, yaitu misalnya table, misalnya book, misalnya lagi adalah a science. Ini namanya adalah kata benda. Nah, apabila ada preposisi ini diikuti yang namanya kata benda, ini namanya adalah object of preposition. Nah, permasalahannya apa nanti di dalam UTBK itu juga yang nanti akan kita bahas. Yang akan kami bahas berikutnya adalah asal-usul object of preposition ini. Ini asal-usulnya dari mana? Asal-usul object of preposition itu adalah dari gabungan dua kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang pertama misalnya adalah ada kata the girl is very polite. Berikutnya kalimat yang kedua, she is in the classroom. Ini kalimat yang kedua. Apabila dua kalimat ini kita gabung, maka perlu yang namanya conjunction. Nah, conjunction itu nanti diambil dari mana? Diambilnya dari sini. Anda fokus. Ini nanti kalau mau digabung, ini diubah dulu menjadi who. Nah, who inilah nanti yang disebut sebagai conjunction dalam kalimat gabungan nanti, kawan-kawan. Nah, kalimat ini nanti yang warna hijau ini kan di kalimat yang kedua. Nah, who ini Anda taruh di mana nanti? Ya, Anda lihat saja. Who ini si ini mengganti siapa? Si ini mengganti the girl. Berarti who Anda taruh di tengah-tengah sini. Setelah Anda meletakkan who di tengah-tengahnya, setelah kata the girl dan sebelum is, Anda taruh who. Terus kemudian lanjutkan. Yang warna hijau ini kan di kalimat kedua, berarti mengikuti who ini nanti di belakangnya. Oke, seperti itu. Berarti nanti kata who is in the classroom itu letaknya adalah setelah the girl dan sebelum is. Berarti menyela di tengah-tengah sini nanti. Nah, kalimat itu nanti kalau digabung menjadi seperti ini, kawan-kawan. Nah, warna hijau who is in the classroom ini adalah hasil gabungan dari dua kalimat tersebut. Kawan-kawan, kalimat seperti ini itu bisa ditulis pakai pola yang lain. Nanti namanya adalah participle. Nah, who ini Anda hilangkan. Who ini Anda coret. Boleh dicoret ya. Kalau diterjemahkan kan the girl, gadis yang di dalam kelas itu adalah sangat sopan. Who ini Anda boleh hilangkan. Ini namanya relative pronoun.
Kalau Anda menghilangkan relative pronoun, is juga hilangkan. Pokoknya kalau relative pronoun Anda hilangkan, kok di sini ada to be. To be ini harus juga dihilangkan. Maka kalimat itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Ini namanya adalah preposisi. Ini namanya adalah benda. Nah, gabungan antara preposisi dan benda itu disebut sebagai object of preposition. Nah, kawan-kawan, di dalam kalimat object of preposition itu nanti banyak, dan ini sifatnya adalah hanya sebagai penjelas saja. Kalau penjelas berarti boleh dihilangkan, ya boleh saja. Berarti ini Anda coret saja. Anda coret in the classroom, berarti sekarang Anda tahu kalimat ini sebenarnya membicarakan apa sih? Kalimat ini sebenarnya kan hanya membicarakan the girl is very polite. Gadis itu sangat sopan. Sehingga yang warna hijau ini atau yang warna hijau ini itu hanya berfungsi sebagai penjelas. Itulah kenapa kalimatnya menjadi panjang. Itulah kenapa di dalam bacaan UTBK reading text-nya terlihat panjang. Karena salah satunya adalah gara-gara ada object of preposition. Ini baru satu object of preposition. Bayangkan kalau ada 2, ada 3 atau lebih, sehingga kalimat itu menjadi sangat panjang, sehingga bisa menyerang mental siswa. Kalimatnya kok panjang? Kalau kalimatnya panjang, berarti paragrafnya nanti juga panjang. Kalau paragrafnya panjang, bayangkan kalau ada 2 atau 3 paragraf, sehingga teksnya akan tampak panjang. Padahal itu hanya gara-gara diisi oleh 5 konsep grammar tadi yang sekarang saya culikkan, saya bahaskan baru satu, yaitu tentang konsep grammar yang berkaitan dengan object of preposition. Sisanya masih ada, itu malah yang menambah panjangnya sebuah paragraf. Mari kita lihat kalimat ini. Nah, kalimat ini sebenarnya simple, hanya karena adanya preposisi ditambah benda. Hanya karena adanya preposisi ditambah benda, ada preposisi ditambah benda, ada preposisi ditambah benda. Kalimat ini jadi panjang. Kalimat ini kata preposisi ditambah bendanya, ada preposisi ditambah bendanya. Tampak panjang, padahal kalimat itu aslinya hanyalah, yaitu the book is very expensive. Ini yang bikin panjang urusan, sehingga kawan-kawan, Anda kalau calon peserta UTBK SNBT harus mengenali pola-pola seperti ini biar Anda nanti mendapati kalimat yang ringkas. Aslinya kalimat ini kan the book is very expensive. Berarti kesimpulan yang pertama, yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan ya the book. Bahasa lainnya adalah yang dibicarakan adalah tepat sebelum preposisi. Kalau nanti ada lebih dari satu, berarti tepat sebelum preposisi yang pertama. Inilah yang menjadi subjek. Subjek itu sama dengan topik pembicaraan. Berarti kalau nanti ada ketemu soal topik, berarti cukup cari sebelum preposisi saja. Misalkan kita hadirkan contoh. Nah, ini dia. Ketika Anda mengerjakan, memahami materi ini, manfaat saat UTBK itu nanti ada. Misal, nah, ada pertanyaan tentang topik, kawan-kawan. Topik,
Berarti nanti kalau topik, sudahlah Anda cari preposisi, Anda hilangkan preposisi, Anda coret. Berarti yang dibicarakan nanti bisa jadi yang ini, kan gitu. Ada preposisi mana lagi? Ada preposisi. Ada preposisi. Oke, ada preposisi lagi nanti yang mana? Nah, di sini ada preposisi, hilangkan. Ini yang hilangkan, ini hilangkan, ini hilangkan. Nah, terus langkah berikutnya kawan-kawan, Anda baca yang sudah tidak ada coretannya ini. Berarti kalau yang A cukup dibaca sampai sini saja, yang B dibaca semua karena nggak ada preposisi. Ini juga demikian, yang dibaca sampai sini saja. Ini juga sampai sini saja. Kalau ini dibaca semuanya. Oke, maka nanti Anda ukur dengan bacaan yang ada. Misalnya, nah itu. Caranya nanti kalau Anda ketemu soal menanyakan topik, caranya adalah topik itu dicari di kalimat pertama, paragraf pertama. Berarti inilah yang namanya cara mencari topik, yaitu TKP. Ini tidak saya bahas sekarang karena saya intinya hari ini hanya memberikan contoh cara menghilangkan kata-kata yang tidak penting, yaitu OOP ini. Maka nanti biar singkat, baru Anda cari mana ABCD-nya yang ada di kalimat pertama paragraf 1. Gitu ya. Sekali lagi, saya tidak membahas yang itu terlebih dahulu. Itu nanti bisa ketemu di kelas online atau di kelas offline. Mari kita lihat soal yang berikutnya. Berarti ada demikian, kita cari ABCD yang mengandung preposisi. Ini coret, ini coret, ini coret. Nah, menjadi simpel sekarang. Yang A juga ini Anda coret saja loh. Kenapa? Kan nggak ada preposisi, betul. Tapi kan Anda tahu how many itu menanyakan apa? How many itu menanyakan jumlah. Berarti A itu ngomongin jumlah, B ngomongin kekuatan, C ngomongin cuaca, D ngomongin badai. Nah, Anda lihat nanti di sininya. Di kalimat pertama TKP tadi ya, TKP. Anda lihat topiknya kalimat pertama di paragraf pertama. Mana yang dibahas? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Sekali lagi, untuk video ini kami tidak membahas cara mengerjakan ini terlebih dahulu. Cara mengerjakan soal ini, yang penting Anda tahu bahwa yang saya cari nanti adalah kata-kata ini. Cukup Anda baca, dibatasi sampai preposisi saja. Oke, sekali lagi nanti kita bisa ketemu di kelas online, di kelas offline. Nah, demikian juga ini kawan-kawan. Ini pernah muncul di 2011. Ini juga Anda coret. Anda coret. Anda coret. Anda coret. Nah, kalau ini tidak dicoret karena nggak ada preposisinya. Berarti nanti sekali lagi Anda ukur mana ABCD-nya ini yang ada di paragraf pertama di bagian teks ini, di kalimat-kalimat pertama. Oke, kawan-kawan, demikian informasi yang ingin kami sampaikan kepada Anda supaya bermanfaat. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menjelaskan tentang